Ibu. Tolong berhentilah selingkuh. Malam itu Manda terbangun ketika mendengar suara bising dari luar kamarnya. Entah apa yang telah diperbuat oleh sang ibu di luar sana. Perlahan gadis berusia 15 tahun itu turun dari ranjang, ia menempelkan daun telinga ke pintu dan ia mendengar semakin jelas suara sang ibu. "Terus sayang," ucap sang ibu dengan nada manja. Manda yang telah menginjak remaja itu pun tahu bahwa suara yang ia dengar jelas adalah suara dua orang dewasa yang tengah memadu kasih. Jantung Manda berdetak semakin kencang. Ia tak tahu harus berbuat apa karena ia tahu bahwa ibunya melakukan hal itu jelas bukan dengan sang ayah. Perlahan, Manda mulai mengintip dari lubang kunci. Ia melihat siapa yang tengah bersama ibunya di luar kamar. Detak jantung gadis itu semakin kencang hingga keringat mulai bercucuran membasahi kening Manda. Seketika itu, Manda segera memejamkan kedua matanya. Ibunya tengah berada di depan kamar dengan seorang pria tanpa mengenakan pakaian. Mereka terlihat saling menindih. Dengan perasaan takut, Manda kembali ke ranjang tempat ia tidur. Namun, dalam hati gadis itu bertanya-tanya. Siapa yang tengah memadu kasih dengan sang ibu? Manda merasa sangat ketakutan, seketika terbayang wajah sang ayah di atas langit-langit kamarnya. "Bagaimana aku menjelaskan semua ini pada ayah?" tanya Manda di dalam hati. Seberapapun rasa takut di dalam hati Manda, ia hanya bisa diam di balik selimut. Setelah itu, Manda menggoyang tubuh adik bayinya agar ia terbangun. Tak butuh waktu lama, bayi yang baru berusia 5 bulan itu menangis. Dengan cepat Manda membalikkan badan dan berpura-pura terlelap. Beberapa menit kemudian Manda mendengar suara pintu kamar dibuka dan ibunya masuk tanpa merasa bersalah sedikitpun. Gadis itu tak tahu apakah ibunya sudah mengenakan pakaian atau masih dalam kondisi seperti sebelumnya. Sampai akhirnya mata Manda benar-benar terpejam dan ia kembali terlelap. Manda bangun sudah pagi. "Hari ini sekolah kan?" Suara sang ibu membangunkan Manda. Gadis itu membuka mata dan mengingat kembali kejadian yang baru ia alami semalam. Manda segera bangkit dari posisi tidurnya, ia melihat sang ibu tengah menyusui adik bayi. Namun, setiap Manda melihat wajah ibunya ia selalu terbayang bagaimana sang ibu berkhianat semalam. Suara rintihan sang ibu pun masih terngiang hingga membuat Manda merasa tidak nyaman. "Kenapa kamu?" tanya Umi, ibu muda yang tengah menyusui anak keduanya itu terheran-heran dengan tatapan sang putri. Bukan hanya karena tatapan semata, tapi Umi juga merasa aneh dengan sikap putrinya karena biasanya Manda sangat sulit dibangunkan setiap pagi, akan tetapi pagi ini Manda justru segera bangkit ketika Umi baru saja membangunkannya. Ting! Notifikasi pesan masuk membuat Umi melupakan sikap anak gadisnya yang aneh. Setelah itu, Umi bergegas melihat isi pesan yang datang dari suaminya. "Mas sudah siap-siap, mungkin besok sampai di kampung pagi." Umi tersenyum, setelah beberapa bulan tidak bertemu. Akhirnya, sang suami akan segera pulang. Namun, dalam hati Umi ia harus memberitahukan sang kekasih jika suaminya akan pulang. "Besok bapak pulang, hari ini ibu mau pergi belanja bahan-bahan makanan. Kamu pulang sekolah langsung pulang ya," ucap Umi pada sang putri. Sesungguhnya, Umi ingin menemui sang kekasih. Berpamitan dan memberikan jatah pada sang pujaan hati. "Nggak bisa Bu, Manda ada tugas kelompok." Selesai mandi dan sarapan, Manda bergegas pergi ke sekolah. Sementara itu, Umi sibuk membereskan rumah karena sore hari ia ada janji temu dengan kekasihnya. Umi yang memang merasa sangat mencintai pria bernama Hardi pun tak bisa menahan gejolak di dalam hatinya. Umi nekat menitipkan bayi kecilnya pada tetangga sebelah rumahnya. Ia berpamitan akan pergi berbelanja sehingga tetangga rumahnya pun tidak merasa keberatan.